Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, kalau melihat memang hasil survei saat ini Bukovifa di atas 60%. Belum lagi kepuasan atas kinerja hampir 80% begitu ya. Nah, dari Bang Zaki sendiri, khususnya untuk 6 partai yang saat ini sudah memberikan sinyal hijau, nantinya akan mengusung Bukovifa dan juga Mas Emil, ini akan membuka ruang juga nggak untuk partai politik lainnya nantinya, kalau kata Mas Eno kan sebelum janur kuning melengkung masih bisa lah gitu. Kira-kira masih ada ruang itu nggak? Ya tentu, Mas. Kalau bicara mengenai apakah kita membuka diri atau tidak, tentu kita membuka diri. Karena bagaimanapun, dua FIFA, Mas Emil Dardak, ini adalah pemimpin untuk rakyat, pemimpin untuk warga Jawa Timur gitu. Sehingga banyak pihak yang hari ini juga terus berdatangan ingin memberikan dukungan. Memang hari ini sudah cukup banyak ya. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan partai politik, kalau kita berbicara juga elemen-elemen masyarakat sipil, lalu kita berbicara juga mengenai elemen masyarakat dari berbagai kelompok, berbagai kalangan. Tetapi bagi kami yang menjadi penting hari ini adalah bagaimana Bukovifa ini dan juga Mas Emil Dardak ya bisa menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Karena seperti yang telah mereka berdua buktikan di 5 tahun kemarin, mereka menunjukkan menjadi sosok pemimpin untuk semua. Nah ini yang kemudian ingin kami kedepankan. Oke lah, kita hari ini berkontestasi di pilkada. Ya mungkin dengan Mas Eno nanti kita punya beda calon nih Mas Eno. Tapi ini akan sangat baik bagi demokrasi karena bagaimanapun ya kita ingin agar gagasan-gagasan. Memang bahwa FIFA ya Mas Emil telah terbukti jejak rekamnya, telah terbukti kinerjanya, kapasitas, kapabilitas, integritasnya. Tetapi kita tetap terbuka ya. Butuh juga di dalam kontestasi ini lawan tanding yang sepadan dalam artian apa? Ayo kita bedah sama-sama. Apa yang menjadi visi misi program kerja ke depannya 5 tahun nanti. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi rencana-rencana kami melalui Bukovifa dan Mas Emil Dardak itu bisa menjadi semakin tajam. Kan begitu, ini yang menjadi penting. Termasuk dari Mas Nyarwi tadi gitu. Makasih Mas Nyarwi juga kalau menyatakan bahwa lebih susah mencari lawannya Bukovifa di Jawa Timur dibandingkan yang di Jakarta itu gitu ya. Nah kalau kami melihatnya bagaimanapun tetap kita butuh lawan, kita butuh tetap kawan kontestasi. Karena bagaimanapun kita ingin yang terbaik buat masyarakat. Kita ingin pemimpin yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Kami bersyukur baik Bukovifa, Mas Emil Dardak itu rajin sekali turun ke masyarakat. Kalau tadi dibilang mirip Pak Jokowi seperti tingkat nasional dalam konteks survei, ini tidak membuat kami terlena gitu. Ya, tapi tetap aja bagaimana kita rapatkan barisan, ya kita komunikasi terus dan terus membuka diri. Jadi kalau teman-teman PDI itu pun ujungnya memutuskan untuk bergabung dengan kami sangat terbuka. Bagaimanapun pasangannya Bukovifa dan Emil Dardak, Mas Eno, ya ini udah menjadi satu paket. Ayo. Tapi kalau misalnya ternyata berkontestasi, mari kita jaga sama-sama kontestasi di Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun, kalau ada yang bilang Jakarta adalah barometer, bagi kami Jawa Timur juga menjadi barometer. Yang menjadi sangat penting karena begitu khas, ya begitu luasnya wilayah ini dengan berbagai karakteristik serta struktur masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita ingin berharap bagaimana masyarakat juga dan berbagai elemen lainnya hari ini terus men-challenge ya apa yang menjadi visi misi program kerja Bukovifa dan Mas Emil Dardak. Karena lagi-lagi tentu makin banyak masukan akan makin baik gitu. Ya, silaturahmi komunikasi terus kita buka. Gitu kira-kira. Baik, Bang Zaki sudah langsung statementnya mengunci Khofifa dengan Emil Dardak. Apakah PDI Perjuangan masih akan tetap bisa bergabung menjalin komunikasi? Tentu masih hingga saat ini. Ya, kalau komunikasi pasti dengan semua kita berkomunikasi. Dan hari ini kami senang sekali, artinya apapun itu kondisi pilkada, dinamika ini menunjukkan bahwa ini semua masih sangat cair sebenarnya. Tapi bayangan kami, Mas Emil ini kan pemimpin muda yang energik, yang lulusan luar negeri. Sebenarnya pasca pilpres kemarin levelnya sudah level menteri lah itu harusnya, atau wakil menteri gitu loh di nasional. Itu kalau bayangan kami, gitu. Maka kami menawarkan lah kader-kader kami juga banyak kok menjadi alternatif dan memimpin daerah di usia yang relatif muda juga. Tapi apapun tuh kami menghargai sikap politik dan keputusan politik dari partai-partai pendukung Bukovifa yang sudah terlebih dahulu mendukung. Dan kami artinya kami harus menyiapkan opsi-opsi alternatif dong. Apakah tetap akan bersama-sama mendukung gagasan yang kita usulkan kemarin, atau kami harus menyiapkan sendiri nih kerjasama politik untuk melakukan misalnya politik nasionalis religius tadi yang kita sampaikan. Artinya PDI Perjuangan disiapkan untuk siap dengan segala situasi, termasuk apabila harus
mendorong kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Saya rasa opsi itu kita semua sedang get ready, itu Pak. Oke, semua opsi masih bisa begitu dilakukan oleh PDIP. Mas Nyarwi, terakhir mungkin kalau misalnya ada nama seperti Pak Kiai Marzuki, kemudian juga Bu Risma disandingkan, akankah menjadi penantang kuat nantinya untuk Bu Khofifah dan juga Mas Emil? Ya, potensi itu selalu ada ya, Ratih. Sekuat apapun kandidat petahana, ya peluang berubah atau perubahan suara itu masih terjadi. Tentu saja ini kan dua variabel ya. Paling tidak tiga, sorry. Yang pertama adalah kekuatan dari pengaruh elektabilitas tokoh petahana itu sendiri. Artinya kalau Bu Khofifah ini memang tangguh sekali ya susah, kira-kira gitu. Tapi kalau lawannya ini juga punya peluang yang basis irisan suaranya ke Bu Khofifah kuat dan itu bisa diambil atau ditarik, itu ada peluang juga bisa bergeser. Nah yang ketiga juga itu juga para biasanya kan ada tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Jawa Timur ini kan pengaruh tokoh kuat dan juga patron klien kuat plus ideologis juga pemilihnya. Juga, ya. Jadi kalau di berbagai daerah para tokoh-tokoh itu pengaruhnya kuat dan mengendos misalnya sama-sama adu kuat nih entah ke Bu Khofifahnya atau ke kompetitornya gitu ya. Nah itu juga bisa bergerak juga ya, termasuk partai-partai apalagi kalau itu bersinergi mesin itu. Jadi ini menurut saya ya sampai hari ini memang kalau saya katakan dari berbagai data survei yang pernah saya baca juga Bu Khofifah masih sangat tangguh, kira-kira gitu. Tetapi politik itu kan selalu berubah ya. Cair ya. Jadi selalu terbuka juga ya ketangguhan Bu Khofifah ini akan diuji juga ya. Terbukti tangguh itu apa? Semua partai itu tergantung ke Bu Khofifah, bayangkan. Coba, itu satu. Artinya pengen jadi mengajukan cawagupnya untuk Bu Khofifah misalnya. Tetapi saya justru berharap ya partai-partai yang seperti PDI Perjuangan dan juga PKB itu punya keberanian dan istilahnya rasa percaya diri gitu ya untuk mengusung nama lain gitu ya. Kan juga tidak bagus juga kalau misalnya lawan kotak kosong kan Bu Khofifah juga saya kira tidak happy kan gitu kalau menang sekalipun misalnya begitu. Jadi harus ada juga gitu loh. Ya, yang harus diajukan yang untuk menguji ketangguhan Bu Khofifah. Kalau misalnya teruji tangguh kan juga bisa menguntungkan Bu Khofifah untuk berusaha berikutnya gitu. Atau juga melahirkan tokoh baru untuk Jawa Timur kan gitu. Kan tadi banyak tokoh kepala daerah nih. Kalau diuji di level provinsi dan dia kuat, siapa tahu kan menjadi tokoh nasional. Dan PDIP sudah termasuk melahirkan para tokoh-tokoh seperti itu. Itu kira-kira, Rati ya. Oke, masih menarik sekali ya untuk disoroti nih. Betul. Mengenai Pilgub Jawa Timur ya. Tapi nanti kita nantikan akan seperti apa di November 2024. Terima kasih banyak Mas Nyarwi. Mas Nyarwi terima kasih. Mas Eno terima Mbak kasih. Ranti, Bang Zaki sudah hadir pada pagi hari ini. juga terima kasih. Waalaikumsalam. Kita nanti akan membahas mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di mana sidang pra-peradilan dengan tersangka Peggy Setiawan akan digelar esok. Usai jeda kami segera kembali.